Ledakan. Ketika tangan besar Molly menembus tubuh binatang virtual itu terdiam sesaat. Seluruh tubuhnya yang besar sepertinya telah menemui sesuatu yang sangat menakutkan. Ia gemetar dan matanya ngeri, membiarkan kekuatan melahap Molly menelan itu, menyapu seluruh tubuhnya. Haha, rasanya enak sekali. Molly merasa seperti tetesan kekuatan jurang mengalir ke tubuhnya, dengan cepat memperkuat auranya. Itu adalah kekuatan jurang maut. Binatang virtual ini sebenarnya memiliki sedikit jejak kekuatan jurang maut di tubuhnya. Hebat sekali. Meskipun jejak kekuatan jurang ini sangat tipis, ini merupakan pelengkap yang bagus untuk Demon Lee saat ini. Semua kekuatan jurang dalam binatang virtual ini diserap dan dimakan oleh Demon Lee. Dengan keras, di mata Kabru yang luar biasa, binatang virtual itu melolong, mati di tempat dan jatuh ke tanah, lalu berubah menjadi aura tak kasat mata dan menghilang. Pada saat nafas menghilang, struktur teratur yang membentuk binatang virtual ini juga muncul di depan Qin Chen. Ini adalah murid Qin Chen sedikit menyusut. Tubuh fisik binatang virtual ini bukanlah benda nyata, tetapi sebenarnya terbuat dari semacam tubuh energi. Struktur tubuh energi itu sangat aneh, tetapi kekuatan pertahanan yang ditampilkannya sangat mencengangkan. Struktur tubuh ini seperti perwujudan dari beberapa aturan khusus. Qin Chen memandang ke atas dengan serius dan melihat ke seluruh lapisan dunia virtual. Apakah ini manifestasi dari aturan dunia virtual? Jika demikian, maka aturan dunia virtual agak istimewa, karena Qin Chen dengan jelas merasakan sebelumnya bahwa aura binatang virtual sebenarnya tidak kuat, dan masih tetap ada di tingkat kaisar. Kekuatan aturan, bahkan kekuatan aturan tingkat kaisar, dapat mencapai tingkat pertahanan yang menakjubkan, yang sudah sangat menakjubkan. Wosh! Pada saat ini, tubuh Molly bergoyang dan dia sudah sampai di sisi Qin Chen dan mendarat di Kabulu. Senior, kamu baik-baik saja. Kabulu memandang Molly dengan tidak percaya. Apa yang salah dengan ini? Molly mengerutkan kening dan menatap Kabru dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bukan apa-apa. Kabru buru-buru menundukkan kepalanya, tapi dia sangat bingung. Dikatakan bahwa darah dalam tubuh Void Beast di lapisan Void Beast ini memiliki efek korosif khusus. Bahkan ahli tingkat kaisar puncak tidak dapat dengan mudah menolaknya Void Beast dan sepertinya baik-baik saja. Hal ini membuat Kabru bingung. Mungkinkah informasinya salah? Ayo pergi, cepat. Molly menepuk punggung Kabulu, dan Kabulu terkejut dan segera melanjutkan terbang ke depan. Tapi di punggung Kabulu, Molly dengan bersemangat mengirim pesan ke Qin Chen, Iblis Qin, kamu baru saja merasakannya, kan? Binatang virtual ini sebenarnya memiliki kekuatan jurang maut di tubuhnya. Kamu memanggilku apa? Molly tertegun dan buru-buru menggaruk kepalanya. Ini Qin Chen. Itu hanya kesalahan bicara. Apapun, lihat saja ke atas. Melihat lapisan dunia maya di sekitarnya, dia mengirim pesan, Molly, bagaimana dengan tubuh binatang virtual ini? Molly terkejut, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, memang, itu aturan sebelumnya dari jalan reruntuhan para dewa juga mengandung jejak jurang maut. Petik 2. Dia juga mengerutkan kening dalam-dalam. Qin Chen meliriknya. Ketika dia berada di bintang lava sebelumnya, Qin Chen merasakan sedikit jurang maut. Dia khawatir persepsinya salah, tapi sekarang Molly berkata demikian, dia pasti tidak salah. Bagaimanapun, Molly memiliki darah jurang maut di tubuhnya. Kamu bilang, reruntuhan para dewa ini adalah medan perang pembangkit tenaga listrik laut kosmik kuno. Mengapa ada sisa kekuatan jurang maut? Mungkinkah tempat ini pernah menjadi medan perang antara laut kosmik dan jurang neraka? Molly mengerutkan kening. Tetapi jika itu masalahnya, mengapa tidak ada informasi apapun di reruntuhan para dewa? Qin Chen bertanya lagi. Molly menyipitkan matanya, dan dia tidak bisa menjelaskannya kali ini. Klan Jurang Neraka, inilah musuh publik alam semesta. Mungkin orang transenden biasa tidak tahu banyak tentang hal itu, tetapi mereka yang bisa memasuki reruntuhan para dewa adalah yang terbaik di antara para kaisar, jadi mereka tidak boleh bingung tentang hal itu. Bahkan jika Kaisar Agung tidak memahaminya, bukankah masih ada Kaisar Dewa yang kuat yang tidak memahaminya? Maksudmu, apa yang aneh dari reruntuhan para dewa ini?
Saya hanya bisa menebak bahwa pasti ada rahasia yang tersembunyi di reruntuhan para dewa. Adapun apa itu, kita masih perlu menjelajahinya, gumam Qin Chen. Dan ketika keduanya berkomunikasi, sebuah lembah gelap muncul di hadapannya, dan Kabru segera menurunkan ketinggian terbangnya dan perlahan menghilang ke dalam lembah. Apa yang kamu lakukan? Molly mengerutkan kening dan menepuk punggung Kabulu. Senior, saya menyembunyikan keberadaan saya. Lapisan dunia virtual penuh dengan bahaya. Jika saya terlalu terbuka di depan umum, saya akan ditemukan oleh orang kuat atau binatang virtual lainnya. Ketika saatnya tiba, sebelum Kabulu menyelesaikan penjelasannya, dia dimarahi oleh iblis. Zi menyela, siapa yang memintamu menyembunyikannya? Ah, terbang ke tempat yang sudah jelas. Kabulu terkejut, senior, jika kamu melakukan ini, kamu pasti akan menarik binatang virtual lainnya. Saya hanya ingin menarik binatang virtual lainnya. Tanpa Void Beast, bagaimana saya bisa mengandalkan diri saya sendiri untuk memberi makan diri saya sendiri? Budidaya di Menkin telah meningkat begitu cepat. Jika dia tidak bekerja keras, dia mungkin akan terdorong semakin jauh. Ah, Kabru tertegun. Dia tampak tidak percaya, bagaimana senior ini bisa mengajukan permintaan seperti itu. Namun, Molly berbicara, dan tentu saja dia tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa bergegas ke langit dengan rasa takut. Ledakan. Begitu dia berada di atas lembah, dia mendengar suara gemuruh yang menakjubkan, dan kemudian dia melihat 3 binatang virtual yang tiba-tiba bergegas keluar dari lembah di sampingnya, memancarkan aura dingin. Ketiga binatang virtual ini bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Aura yang terpancar dari tubuh besar itu membuat orang merasakan jantung berdebar-debar. Tidak, makhluk kosong lain ada di sini. Kabru terkejut. Hei, kenapa kamu panik? Kamu baik-baik saja dalam perjalanan. Mata Molly melebar ketika dia melihat ini, dia tertawa keras, dan dia tiba-tiba bergegas keluar dan bergegas menuju salah satu binatang virtual. Qin Chen juga pindah. Struktur tubuh binatang virtual sebelumnya membuatnya sedikit penasaran. Kekuatan memadatkan tubuh binatang virtual itu rata-rata, tetapi pertahanannya sangat luar biasa sehingga tidak dapat dibentuk oleh struktur biasa-biasa. Jika Anda bisa menguasainya, kemungkinan besar pertahanan Anda akan meningkat pesat. Dalam sekejap, Qin Chen dan Molly segera bertarung dengan binatang virtual. Ledakan. Molly berdiri tepat di atas binatang virtual, seperti dewa iblis, memancarkan aura yang menakutkan. Melihat ini, binatang virtual itu gemetar dan berlutut di tempat, bahkan tanpa keberanian untuk melawan Molly. Sambil terengah-engah, Molly memasukkan lengannya ke tubuh binatang virtual di tempat, dan darah hitam segera muncrat. Ini cukup untuk membuat pertahanan binatang virtual itu, yang bahkan Kaisar Puncak tidak bisa hancurkan, terlihat seperti kertas di depan mata Molly. Qin Chen menekan satu tangan pada binatang virtual lainnya. Bum bum bum, binatang virtual itu berjuang keras. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari kekangan Qin Chen. Naga raksasa itu menekannya, tidak mampu melawan sama sekali. Qin Chen mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan, memadatkannya menjadi pedang, dan menebas binatang virtual itu. Kepulan. Dalam kehampaan, ada fluktuasi spasial yang menakutkan, dan binatang virtual besar di bawah telapak tangan Qin Chen tiba-tiba terbagi menjadi 5 bagian. Setiap bagian dari tubuh binatang virtual itu perlahan menggeliat dan meronta dengan keras, mencoba untuk bersatu kembali, tetapi di bawah tekanan aura Qin Chen, tidak mungkin untuk menyatu. Apakah kekuatan Void Beast ini begitu lemah? Melihat pemandangan ini, mata Kabulu membelalak. Sebelum datang ke reruntuhan para dewa, klan dan saudara perempuan saya memperingatkan saya berkali-kali bahwa saya tidak boleh memasuki dunia virtual dengan gegabah dan berhati-hati saat bertemu dengan binatang virtual. Tapi pemandangan di depannya mengejutkan Kabulu. Binatang virtual ini sepertinya tidak begitu bagus. Kalau tidak, bagaimana dia bisa ditekan dengan mudah? Mengaum. Pada saat ini, binatang virtual ketiga ditakuti oleh aura Molly dan Qin Chen. Setelah mengaum, ia bergegas menuju Kabulu tidak jauh. Hehe, kamu baik-baik saja, mari kita lihat bagaimana binatang ini menekanmu. Kabulu tertawa, karena binatang kosong ini sangat lemah, apa yang harus dia takuti?
Ledakan, cakar tajamnya terentang dan langsung bertabrakan dengan tubuh makhluk kosong itu. Bang! Saat berikutnya, Kabulu seperti seorang lelaki kecil yang ditabrak oleh binatang buas yang besar. Dia terlempar di tempat dan menghantam gunung tidak jauh dari sana dengan suara dentang, beberapa tulang rusuknya patah darah dan hampir pingsan. Apa-apaan ini? Kabru mendongak dengan bingung, benar-benar bingung. Bukankah binatang virtual ini sangat lemah? Kenapa kamu begitu mesum? Kabulu tertegun sejenak, melihat betapa mudahnya Qin Chen dan Mo Li menekan binatang virtual sebelumnya. Kabulu pernah berpikir bahwa binatang virtual ini sangat lemah, itu saja. Namun setelah pertarungan, saya menemukan bahwa kekuatan lawan sungguh menakutkan. Bagaimana kedua orang itu bisa menekan binatang virtual ini dengan begitu mudah? Aum! Binatang virtual ini menghempaskan Kabru, mengaum dengan marah, dan menerkam Kabru lagi. Bu! Kabru mengabaikan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya dan buru-buru memanjat. Boom! Dia membuka mulutnya, dan sisik emas yang menakutkan terbang dalam sekejap, menghalangi binatang virtual itu. Dengan keras, binatang virtual itu menghantam sisik emas dengan keras, dan susunan menakutkan yang diubah oleh sisik emas bergetar hebat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Mengerikan, mengerikan. Kabru ketakutan. Ini sudah menjadi pertahanan terkuatnya, tapi di bawah pengaruh binatang virtual ini, dia tidak bisa lagi bertahan hanya dalam beberapa tarikan napas, dan retakan muncul di sana. Akhirnya, dengan keras, setelah beberapa kali tumbukan, formasi besar yang dibentuk oleh sisik emas Kabru hancur berkeping-keping. Binatang virtual itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Kabru dengan keras. Ledakan, kehampaan berguncang, dan sepertinya hanya ada mulut hitam besar yang tersisa di seluruh dunia, mencoba menelan segala sesuatu di dunia. Jika gigitan ini mengenai, meskipun Kabru adalah binatang buas langit berbintang, dia mungkin terluka parah di tempat dan tubuhnya akan terkoyak. Senior, teriak Kabru sambil menggunakan kekuatan magisnya untuk memblokirnya. Dengan keras, makhluk kosong itu mengabaikan penghalang Kabulu dan langsung merobek pertahanannya. Ia akan menggigitnya hingga berkeping-keping. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba jatuh dengan keras dan menginjaknya dengan keras pada binatang virtual itu ke tanah di tempat. Ia mengeluarkan rengekan yang menyakitkan dan mengeluarkan seteguk darah gelap. Sebagian darah langsung terciprat ke tubuh Kabulu. Tertawa, sisik di tubuh Kabulu terkorosi di tempat, meninggalkan celah berdarah, dan kekuatan dingin menyebar dengan cepat ke lukanya. Reptil kecil, cepat sembunyi. Kenapa kamu berlarian saat tidak ada pekerjaan? Molilah yang menginjak binatang virtual itu ke tanah. Dia menyeringai pada Kabru, lalu menekan dengan tangan kanannya dengan keras, dari kepala binatang virtual itu dimasukkan dengan paksa. Engah! Kekuatan melahap yang bergulir lahir, dan Molly dengan cepat menyerap nafas jurang di tubuh binatang virtual itu. Yah! Rasanya enak. Molly tampak mabuk. Bagi Kabulu, itu adalah binatang virtual seperti mimpi buruk, tapi baginya itu seperti tonik yang enak. Kabulu sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi. Begitu dia berdiri teguh, aura dingin yang mengerikan menyebar dengan cepat di sepanjang lukanya yang terkorosi menuju pikirannya. Tidak, darah binatang hampa ini mengandung kekuatan polusi yang mengerikan. Pikiran Kabru pusing dan dia ketakutan setengah mati. Molly dan Qin Chen telah mengabaikan darah binatang virtual itu sebelumnya. Dia mengira darah binatang virtual itu bukan apa-apa, tapi sekarang dia menemukan bahwa kecerdasannya tidak salah sama sekali kekuatan korosif. Kabru buru-buru duduk bersila, berusaha sekuat tenaga mengusir kekuatan polusi. Di sisi lain, setelah Qin Chen membelah binatang virtual itu, dia melihat bahwa tubuh binatang virtual yang rusak itu masih berjuang keras untuk menyatu. Luar biasa, setiap tubuh mengandung kekuatan hidup yang kuat dan memiliki kemampuan mandiri untuk bergerak. Qin Chen mengambil bagian dari tubuh yang terus berubah dan menariknya dengan kuat. Mendengus. Separuh tubuh binatang virtual ini dengan cepat terkoyak menjadi benang panjang, seperti urat naga, tapi masih sangat kuat. Hah! Bahkan jika dibelah, kekuatan fisiknya masih tidak kalah dengan kaisar puncak seperti Sage Agung Siyu. Qin Chen terkejut. Dalam hal intensitas dan konsentrasi energi, tubuh ini tidak dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik puncak veteran seperti Sage Agung Siyu dari masyarakat naga hitam. Namun,
Tubuh binatang virtual yang tidak lengkap sebenarnya memiliki pertahanan yang lebih baik daripada Siu. Tidak ada perbedaan antara orang bijak Agung Yu dan orang bijak Agung Yu. Betapa luar biasanya hal ini. Saya ingin melihat seperti apa struktur tubuh binatang virtual ini, dan itu bisa sangat sulit. Retak. Qin Chen dengan lembut mengerahkan kekuatan, dan dengan keras, itu seperti tendon naga yang diregangkan hingga ekstrim dan pecah seketika. Seperti pembukaan, tubuh ini dirobek oleh Qin Chen dalam sekejap. Tubuh berdaging yang dihancurkan oleh Qin Chen berubah menjadi gumpalan kecil daging energi, dan potongan kecil daging energi ini berubah menjadi individu mandiri dan masih menggeliat. Setiap potongan daging energi mengandung kekuatan yang luar biasa. Ada hubungan yang samar-samar di antara mereka, tetapi mereka independen. Qin Chen mengambil sepotong daging energi dan menariknya dengan lembut. Dia langsung menarik potongan daging energi itu ke dalam seutas benang, dan benang itu masih sangat kuat. Daging energi sekecil itu masih sangat keras. Qin Chen terkejut. Secara umum, setelah tubuh energi terus-menerus terkoyak, energi yang terkandung dalam setiap bagian tubuh energi akan semakin berkurang, yang juga akan menyebabkan kekuatannya semakin rendah. Misalnya, jika puluhan ribu kabel baja disamak, daya tahannya sungguh luar biasa. Tetapi jika dibagi menjadi ribuan, lusinan, atau bahkan beberapa kabel, ketangguhan dan kekuatannya dengan sendirinya akan sangat berkurang. Namun tidak peduli seberapa kecil potongan daging energi dari binatang virtual ini, ketangguhan setiap potongan daging energi tetap sama. Ayo lagi. Qin Chen menggunakan kekuatan, dan dengan suara desir, dia terus membagi potongan daging energi ini. Di bawah pembelahan terus-menerus Qin Chen, potongan daging energi ini terus menyebar. Ketika mereka tersebar secara ekstrim, potongan daging energi ini tiba-tiba berubah menjadi kekosongan energi gelap. Ini seharusnya menjadi unit tersegmentasi terkecil. Mata Qin Chen berbinar, jari-jarinya berubah menjadi pisau, dan dia memotong tubuh energi kosong dengan kekuatan. Dengan keras, tubuh energi kosong dibelah, dan saat tubuh energi dibelah, Qin Chen bahkan merasakan kekuatan kuat yang ditransmisikan dari tubuh energi. Setelah pecah, kekuatan tubuh energi hampa ini akhirnya turun secara signifikan, dan kilaunya menjadi lebih redup. Qin Chen meraih separuh tubuh energi ini dengan telapak tangannya dan meremasnya dengan kekuatan dunia. Engah. Kedua bagian energi hampa ini benar-benar hancur menjadi untaian benang gelap. 108 benang hitam legam. Total ada 108 benang hitam legam ini, masing-masing seperti benang lentur, berenang di kehampaan, masih aktif, dan berusaha menyatu menjadi satu. Namun setelah dipecah menjadi benang paling dasar, ketangguhan setiap benang menjadi jauh lebih lemah. Asal-usul Qin Chen menyelimuti benang gelap ini, membuatnya tidak dapat menyatu. Benang hitam ini, Qin Chen mengamati dengan cermat. Di bawah kekuatan dunianya, benang hitam ini diperbesar ratusan juta kali. Permukaan setiap benang hitam seperti dataran luas, terlihat jelas, dan di antaranya di dataran, tentakel ketiadaan muncul, terus-menerus bersentuhan dengan kehampaan, memancarkan aura jalan kehampaan. Struktur benang ini sepenuhnya muncul di mata Qin Chen, bahkan dapat melihat cara dan struktur pergerakan energi reguler di benang hitam ini. Dengan sedikit gerakan kekuatan suci Qin Chen, dia merobek benang sutra besar itu, struktur benangnya hancur, seolah-olah sebuah domino runtuh seketika, itu runtuh dalam sekejap, berubah menjadi aturan berkabut di dunia virtual dan menghilang ke dalam dunia. Qin Chen memperhatikan dengan cermat. Tonton thread ini sepenuhnya dimusnahkan. Tidak heran tubuh fisik begitu kuat. Qin Chen terkejut, matanya bersinar. Setiap benang sutra adalah kekuatan jalan yang independen. Kekuatan jalan ini menggunakan metode operasi khusus untuk membentuk struktur yang stabil dan melahirkan hingga. Meskipun tubuh seorang kaisar biasa yang kuat, bahkan seorang kaisar puncak, dipadatkan oleh kekuatan jalan raya, setelah terkoyak, kekuatan jalannya sebenarnya tidak lengkap, tetapi binatang virtual ini tidak peduli seberapa kecilnya, itu masih berisi hukum jalan besar yang lengkap. Kecuali unit hukum terkecil dimusnahkan, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Petik 2. Qin Chen mengerti. Berisi sebagian dari hukum agung dan mengandung hukum agung yang lengkap, kekuatan alaminya sangat berbeda. Yang paling penting adalah struktur hukum besar ini. Mata Qin Chen berkedip-kedip. Dia bisa merasakan ada jejak jurang di tubuh binatang virtual ini,
dan setiap unit energi di binatang virtual ini juga memiliki jejak yang halus, jejaknya terpancar. Alasan mengapa tubuh fisik binatang virtual ini dapat membentuk struktur jalan yang unik terkait dengan kekuatan hukum nafas jurang. Hati Qin Chen tergerak. Jika karena ini, maka berdasarkan struktur energi fisik dari binatang virtual ini, mungkinkah untuk mendekonstruksi kekuatan jurang yang membuat banyak orang kuat di lautan alam semesta mengubah ekspresi mereka setelah mendengarnya? Ini hanyalah salah satunya. Jika saya dapat menganalisis struktur ini secara menyeluruh, menguasai struktur ini, dan kemudian membiarkan tubuh kaisar saya bertransformasi dengan cara ini, dapatkah kekuatan tubuh kaisar saya menjadi lebih kuat? Untuk mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada titik ini, Qin Chen sangat bersemangat. Alasan mengapa tubuh fisiknya saat ini kuat adalah karena ia telah mengintegrasikan hukum Yin dan Yang, alam semesta asli, dan diubah oleh kekuatan dimensi tinggi. Dimensi tinggi adalah ranah yang lebih unggul dari struktur. Tapi di bawah alam, di atas struktur fisik, Qin Chen juga bisa membuatnya lebih kuat. Ketika keduanya digabungkan, Qin Chen memiliki perasaan samar-samar bahwa di puncak alam Kaisar Agung, kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk dibandingkan dengan Kaisar Dewa. Dikombinasikan dengan kekuatan dimensi tinggi, kemungkinan besar dia akan melakukannya bahkan melampaui rata-rata Kaisar Dewa. Binatang virtual ini benar-benar sebuah harta karun, pikir Qin Chen, dan dengan letupan, dia benar-benar memusnahkan binatang virtual itu. Gumpalan nafas jurang perlahan menghilang ke dalam kehampaan, dan Qin Chen mengangkat tangannya untuk menyerap nafas jurang ke dalam dunia yang kacau. Singkirkan dulu. Jika kamu mengumpulkan kekuatan jurang yang cukup, kamu mungkin memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jurang maut. Qin Chen telah melihat kekuatan penguasa jurang maut, dan mereka akan bertemu lagi cepat atau lambat. Qin Chen, itu hanya binatang virtual, mengapa butuh waktu lama? Molly bergoyang, melihat binatang virtual yang menghilang di depan Qin Chen, menghancurkan mulutnya, dan berkata sambil tersenyum. Kamu ingin aku membunuh lebih cepat lain kali? Qin Chen meliriknya, oke, bagaimana kalau lain kali aku melihat berapa banyak binatang virtual yang ada? Aku akan langsung membunuh semua binatang virtual itu. Oke. Molly tertegun, berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri. Oh sial, Anda sangat kejam, mengapa Anda menyebutkan hal ini ketika Anda tidak ada pekerjaan? Molly tidak percaya bahwa dengan kekuatan Qin Chen, dia bisa berburu binatang virtual lebih lambat dari dirinya. Melihat ke belakang, dia menjadi serius. Bagaimana jika dia tidak memiliki kesempatan untuk melahap binatang virtual ini? Ahem, bukan itu maksudku. Binatang virtual ini hanyalah karakter kecil. Kamu tidak perlu terlalu repot. Serahkan saja padaku. Molly buru-buru menjelaskan. Benarkah? Qin Chen meliriknya. Tentu saja, Molly berkata dengan tergesa-gesa, selama aku di sini, kamu dapat beristirahat. Saat dia mengatakan itu, sebelum Qin Chen dapat berbicara, Molly tiba-tiba melihat Kabulu duduk bersila kesakitan Kabru, sebuah telapak tangan tiba-tiba menyentuh kepala Kabru. Berdengung, Kabulu merasakan jiwanya, yang semula kesakitan, tiba-tiba ada kekuatan mengerikan yang merembes ke dalam. Segera, kekuatan polusi yang menyebabkan dia begitu kesakitan diserap oleh kekuatan ini dan terhapus. Terima kasih, senior. Kabru berdiri dengan tergesa-gesa dan memberi hormat dengan hormat. Di saat yang sama, dia diam-diam terkejut bahwa kekuatan yang membuatnya sangat menyakitkan sebenarnya seolah-olah tidak ada apa-apanya di depan orang ini. Jangan terlalu gegabah lain kali. Molly berkata dengan ringan, lalu menatap Qin Chen dan berkata sambil tersenyum, Qin Chen, ayo terus berangkat. Petik 2. Ayo pergi. Titik. Kabulu tidak berani mengabaikannya, dan terbang lagi bersama Molly dan Qin Chen. Terbang. Molly berkata pada Kabulu. Kali ini Kabulu tidak lagi ragu-ragu dan buru-buru mengikuti permintaan Molly dan terbang ke atas. Ini bukan penerbangan yang panjang. Mengaum. Raungan lain terdengar, dan beberapa binatang hantu tiba-tiba melesat keluar dari lembah di samping. Kali ini, Kabru mendapat pengalaman. Saat binatang hantu itu keluar, dia langsung bersembunyi dan membiarkan mereka pergi. Meskipun binatang virtual ini kuat, Molly mampu membunuh mereka dengan lebih mudah karena pengalaman sebelumnya,
hanya dalam waktu singkat, binatang virtual ini dibunuh oleh Molly di tempat dan berubah menjadi ketiadaan. Qin Chen juga mengambil dua binatang virtual dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang struktur binatang virtual. Hahaha, ayo pergi. Molly kembali ke Kabru dengan semangat dan berteriak lagi. Dengan cara ini, di bawah kepemimpinan Kabulu, Qin Chen dan yang lainnya terus membunuh binatang virtual di sepanjang jalan, dan tak lama kemudian puluhan binatang virtual mati di tangan mereka. Bahkan binatang virtual di area ini telah dibersihkan sepenuhnya oleh Qin Chen dan Molly. Bas! Aura menakjubkan langsung menyebar dari tubuh Molly. Kaisar tertinggi. Molly tampak bersemangat. Setelah menyerap banyak harta karun di area inti markas masyarakat naga hitam, dia telah menyentuh ambang batas Kaisar Puncak. Tanpa diduga, setelah melahap kekuatan puluhan binatang virtual, dia sebenarnya langsung memasuki ranah Kaisar Puncak. Saya baru saja menelan lusinan binatang virtual. Jika saya dapat menelan ratusan atau ribuan binatang, bukankah saya akan dapat mencapai batas Kaisar Puncak, dan bahkan menyentuh alam itu? Pada saat itu, ketika saya bertemu dengan binatang hitam itu naga lagi leluhur Hui, mari kita lihat bagaimana aku menghadapinya. Mata Molly berkedip dan dia ganas. Dikejar oleh leluhur asosiasi naga hitam di depan semua orang adalah hal yang sangat memalukan baginya. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi begitu mudah? Nak Qin Chen, teruskan, ayo bersihkan dunia virtual ini. Kata Molly bersemangat setelah kembali ke punggung Kabulu. Molly, ini hampir selesai. Kami telah memusnahkan banyak binatang virtual di area tersebut dan membuat banyak keributan. Jika kami terus seperti ini, kami khawatir kami akan menarik Kaisar Dewa yang kuat di reruntuhan-reruntuhan. 10.000 dewa, kata Qin Chen dengan kilatan mata. Hah? Molly menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Saya melihat aura samar tersembunyi di langit di kejauhan. Melihat dari kejauhan, jelas orang-orang kuat di dekatnya yang tertarik dengan gerakan Molly sebelumnya. Bagaimanapun, mereka sangat terkenal dan membunuh lusinan binatang virtual berturut-turut, sehingga mereka secara alami akan menarik perhatian beberapa orang kuat. Orang-orang ini berani memata-matai iblis ini. Mengapa kamu dan aku tidak mengambil tindakan dan membunuh orang-orang ini secara langsung? Nada suara Molly dingin, matanya bersinar dengan jejak kekejaman, dan jejak nafas dingin keluar dari matanya tubuhnya, seperti dewa iblis yang turun, menyebabkan orang-orang di bawah Kabru menggigil. Hah? Qin Chen mengerutkan kening dan menekankan telapak tangannya ke bahu Molly. Molly, sudah cukup. Kita sudah cukup lama tertunda di sini. Masih ada hal penting yang harus kita lakukan. Kamu berani menghentikanku. Mata Li dingin, dan dia tiba-tiba menatap Qin Chen, dengan kilatan keganasan. Qin Chen mengerutkan kening dan menamparkan kepala Molly, kamu berbicara dengan siapa seperti itu? Tidakkah menurutmu ada yang salah denganmu? Aku, Molly tiba-tiba terbangun dengan kaget. Dia merasa sangat kejam di dalam hatinya sehingga dia ingin menghancurkan segala sesuatu yang menghentikannya. Kamu pasti telah menyerap terlalu banyak nafas jurang dalam waktu singkat, yang telah mempengaruhi pikiranmu. Kekuatan jurang di tempat ini kurang tepat. Sebaiknya perbaiki nafas jurang terlebih dahulu. Qin Chen mengingatkan dalam pesan suara, kalau tidak, fondasimu hanya akan menjadi tidak stabil. Aku akan terpengaruh oleh nafas jurang maut. Tahukah Anda, saat dia menghadapi orang kuat dari jurang maut, dia tidak terpengaruh sama sekali. Qin Chen juga menatap sedikit, jelas memikirkan hal ini. Napas jurang di sini seharusnya bukan nafas jurang yang murni, tetapi bercampur dengan beberapa atribut lainnya, sehingga mempengaruhi Molly, pikir Qin Chen sambil berpikir. Jika tidak, sebagai anggota keluarga kerajaan demonik abis, tidak peduli berapa banyak kekuatan abis yang diserap, itu hanya akan menjadi tak tertahankan dalam waktu singkat, dan tidak akan terlalu diganggu. Sudah waktunya untuk bersantai, pikir Qin Chen. Pada saat ini, Molly juga telah bangun dan memandang Qin Chen dengan penuh rasa terima kasih. Setelah memikirkan tentang konsekuensi kehilangan kesadaran, mau tak mau aku mengeluarkan keringat dingin. Iblis Qin masih punya akal sehat tentangnya. Ayo pergi. Atas perintah Qin Chen, Kabru segera terbang dan segera meninggalkan area itu. Ups, setelah Qin Chen dan yang lainnya segera pergi, beberapa sosok tiba-tiba muncul di sini. Melihat tanda-tanda kekosongan di sekitar mereka,
mereka tidak bisa menahan nafas. Apakah kamu melihatnya? Itu adalah binatang virtual sebelumnya. Berapa banyak binatang hantu yang dibunuh orang-orang itu? Binatang hantu ini semuanya berkulit kasar dan berdaging tebal, tidak mampu menembus pertahanan mereka. Bagaimana orang-orang ini bisa dengan mudah menembus pertahanan binatang hantu ini? Dari pertempuran sebelumnya terlalu sengit, dan mereka tidak berani mendekat, sehingga mereka tidak melihat wajah Qin Chen dengan jelas. Mereka hanya samar-samar melihat beberapa gambar, dan mereka tidak bisa tidak berspekulasi tentang satu sama lain. Namun, sosok besar itu tampak familiar bagiku. Sepertinya kabru dari klan monster bintang. Qin Chen dan Mo Li memiliki aura yang luar biasa. Kabru bentuknya terlalu kentara, namun sebagian orang masih samar-samar mengenalinya. Mata salah satu pria yang samar-samar kuat berkedip-kedip, sepertinya telah ada pemberitahuan di dalam klan. Awasi jejak kabru dari klan Starbis, Basara dari alam roh kayu, dan Sage Agung Muchen dari klan Shuro. Jika monster raksasa berbintang sebelumnya itu benar-benar kabulu, berita ini harus dikirim kembali ke klan. Petik 2. Saat ini, jauh di dalam reruntuhan para dewa, sepasang mata kuno tiba-tiba membuka matanya. Hah? Apakah ada jejak kabru? Apakah kamu berburu monster hantu dengan dua orang kuat misterius di lapisan dunia maya? Pupil mata ini sangat dingin, dengan gambar ganda yang tak terhitung jumlahnya ditumpangkan pada mereka, seolah-olah dunia yang menakutkan sedang bereinkarnasi. Orang ini Tungsten Wind telah mengirim pesan sebelumnya ketika dia berada di bintang lava, dan kabru dari klan monster langit berbintang pernah menjaga bintang lava bersamanya. Sekarang, Tungsten Wind telah mati, tapi kabru ini masih hidup. Lihat, kematian Tungsten Wind kemungkinan besar ada hubungannya dengan Kabulu. Bayangan hitam itu tiba-tiba berdiri, dan dengan suara gemuruh, dunianya seakan terjerumus ke dalam kegelapan tak berujung, berubah menjadi dunia yang suram. Selanjutnya, bintang lava adalah alam rahasia di reruntuhan para dewa. Meskipun ini bukan eksistensi tingkat atas, semua yang ada di reruntuhan para dewa terintegrasi menjadi satu. Itu adalah tempat khusus yang dibangun oleh keberadaan keluarga kuno di tingkat tertinggi laut kosmik. Bahkan jika itu saya, tidak mungkin mengambil bintang lava. Kabru dan yang lainnya hanyalah kaisar puncak. Bagaimana mereka mengambil bintang lava? Menjadi rahasia besar di antara orang-orang ini. Dengan raungan, hati anggota klan bayangan Zhu melintas, dan saat berikutnya, dia mengambil langkah maju dan berubah menjadi langit bayangan tak berujung, bergegas langsung menuju lapisan dunia virtual dan turun. Dia ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ledakan. Dengan kekuatan dan budidaya nenek moyang klan bayangan, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai lapisan dunia maya. Klan leluhur. Sosok hitam itu buru-buru berlutut dan memberi hormat dengan hormat. Nah, di mana mereka? Kata leluhur klan bayangan dengan dingin. Leluhur, bawahan, saya telah kehilangan bawahan saya. Kata bayangan itu dengan panik. Tersesat. Mata leluhur klan bayangan dingin. Ceritakan padaku informasi yang kamu tahu, dan ke arah mana orang-orang itu pergi. Ya, bayangan hitam buru-buru mengambil apa yang telah dia temukan sebelumnya. Nenek moyang klan bayangan bergoyang dan tiba-tiba menghilang. Dan ketika leluhur klan bayangan mencoba melacak Qin Chen dan kelompoknya, kabru kembali. Qin Chen telah bereksperimen dengan struktur kekuatan ilahi miliknya sendiri. Bas, tiba-tiba, aura yang membuat jantung berdebar dan menakutkan tiba-tiba keluar dari jari-jarinya, membuat iblis di sampingnya gemetar. Hah, apa jarimu? Molly tiba-tiba melihat dan pupil matanya menyusut.